Pembenahan. Orang-orang datang dan pergi, dan anak-anak Lu Chen datang untuk menerima gaji bulanan mereka. Kemunculan Lu Chen langsung menjadi fokus semua orang. Kali ini perhatiannya bukan karena sampahnya, tapi karena ikan asinnya terbalik. Mampu memukul Lu Rong tanpa membeda-bedakan sudah cukup mengejutkan. Lu Chen mengabaikan tatapan di sekelilingnya, langsung masuk, mengetuk meja di depan tetua keempat, dan berkata, "Tetua keempat, saya dengar Anda tidak akan memberi saya gaji bulanan, benarkah?" Tentu saja itu benar. Tetua keempat melirik ke arah Waner yang berada di belakang Lu Chen, dan mencibir, "Gadis itu telah menggugatmu, kan? Kenapa? Kamu datang untuk menyelesaikan rekening denganku. Kamu bukan tuan muda sekarang, apa hakmu untuk melakukannya? Mencari akun dariku." Tetua keempat, "Kamu terlalu banyak berpikir. Saya datang ke sini untuk meminta klarifikasi. Saya tidak berencana menyelesaikan masalah dengan siapapun." "Hei, kamu pintar, kalau tidak ada pekerjaan, pergilah, aku akan memberikan gaji bulanan kepada orang lain, aku sibuk sekali." Tetua keempat memberi Lu Chen ekspresi mencibir dengan senyuman setengah hati. "Kamu akan segera sibuk." Lu Chen tersenyum, berjalan keluar pintu, mengeluarkan sebuah kotak besar, dan berteriak, "Dengar, semua anak keluarga Lu, hari ini aku, Lu Chen, membagikan ramuan itu, dan semua pejuang dalam kondisi latihan tubuh bisa mendapatkannya satu." Orang-orang yang datang untuk menerima gaji bulanan sedikit bingung, bertanya-tanya apa yang sedang dilakukan Lu Chen. Lu Chen membuka kotak itu, penuh dengan pil, masing-masing penuh, dan aroma pil meluap. 100 pil pemurnian tubuh kelas menengah. Pil pemurnian tubuh kelas menengah. Penonton sangat bersemangat dan berkumpul satu demi satu. "Lu Chen, aku berada di alam pemurnian tubuh tingkat ketiga, berikan aku satu." Aku berada di pelatihan tubuh tingkat kedua, dan aku juga menginginkannya." "Saudara Lu Chen, apakah kamu masih mengingatku? Aku adalah batu. Aku telah mencapai pemurnian tubuh tingkat keempat. Beri aku satu." Ketika semua orang mengulurkan tangan untuk memintanya, Lu Chen tiba-tiba tersenyum aneh, dan membuat syarat, "Jika kamu meminum ramuanku, kamu harus bersumpah untuk tidak mengambil gaji bulan ini. Kamu bisa memilih sendiri." Begitu kata-kata itu keluar, sumpah beracun pun menyusul. "Keluarga Lu saya bersumpah jika saya mengambil gaji bulan ini, langit akan disambar petir. Aku, Lu Zilun, bersumpah, jika aku mengambil gaji bulan ini, 5 petir akan menyambarku. Aku, Lu Shaoqi, bersumpah, jika aku mendapat gaji bulan ini, aku akan menjadi anak anjing. Saya, pil pemurnian tubuh tingkat rendah bernilai 50 koin perak, dan alkimia tingkat menengah akan berharga 300 koin perak, dan mungkin tidak tersedia. Cuma bercanda, dibandingkan dengan pil pemurnian tubuh kelas menengah dengan gaji sebulan, siapa yang akan memilih gaji bulanan?" Lu Chen menepuk kepalanya dengan ringan, dan berkata sambil mencibir, "Jika aku mengingatnya dengan benar, kamu adalah pengikut kecil Lu Rong, dan kamu selalu berselisih denganku." Wajah anak laki-laki keluarga Lu yang dijuluki Situ berubah. Semula, jika sebuah keluarga tidak membicarakan dua keluarga, jika ada manfaatnya, mereka harus menyatukannya. Lu Chen berhenti sejenak, lalu mengganti topik pembicaraan, "Tapi, ada dua keluarga di keluarga Lu, jadi tidak ada yang bisa kamu lakukan, tapi siapapun dari pihak Lu Zhengning dan putranya harus mendapatkan gaji bulanan mereka, obatku untuk bangsaku sendiri ya, bukan untuk musuh." Mendengar ini, ekspresi banyak orang pun berubah. "Bukan antek Lu Zhengning dan putranya, kamu bisa datang dan mengambil pil, satu untuk setiap orang." Dengan lambaian tangan, Lu Chen, pil dibagikan satu per satu, selama bukan dari pihak Lu Zhengning dan putranya, setiap orang akan mendapat bagian. Mereka yang mendapat ramuan itu bersorak dan sangat gembira. Yang lainnya sangat rakus. Bagaimana bisa ada perlakuan yang baik saat Anda bergaul dengan Lu Zhengning dan putranya? Pil pemurnian tubuh tingkat menengah, satu pil bernilai 10 pil pemurnian tubuh tingkat rendah, siapa yang tidak menginginkannya? Saudara Lu Chen, Lu Rong mengira saya lambat dalam berkultivasi, jadi saya tidak akan mengikutinya lama-lama. Tiba-tiba, Lu Situ berbisik. "Jadi, kamu memiliki hubungan yang jelas dengan Lu Rong." Lu Chen menatap Lu Situ sambil tersenyum. Lu Situ mengangguk dengan susah payah. "Maka kamu memenuhi syarat untuk meminum ramuanku." Lu Chen membagikan pil pemurnian tubuh kelas menengah, dan mata Lu Situ berbinar, dan dia segera mengambilnya. "Terima kasih,
Saudara Lu Chen, jika kamu perlu berkeliling di masa depan, izinkan saya membantumu. Lu Situ mengemas ramuan itu dengan erat, wajahnya hampir tertawa. Itu, aku sudah lama tidak ada hubungannya dengan Lu Rong, apakah aku juga memenuhi syarat untuk meminum obat mujarab? Saya sekarang menarik garis yang jelas dengan Lu Zhengning, apakah menurut Anda sudah terlambat? Saudara Lu Chen, aku tidak akan bersama Lu Rong lagi, aku ingin jalan-jalan denganmu. Orang lain tidak tahan lagi, dan berbalik satu demi satu, semua berteriak-teriak untuk membuat garis dengan Lu Zhengning dan putranya. Lu Chen sangat gembira, tanpa diduga, bahkan kaki tangan Lu Zhengning dan putranya pun disingkirkan. Ini merupakan kejutan yang menyenangkan. Dalam dunia seni bela diri, keuntungan adalah yang utama, dan hal ini tampaknya benar adanya. Mengirimkan pil satu persatu, semua orang sangat senang, dan Lu Chen juga sangat senang. Namun di tempat kejadian, dua orang tidak terlalu senang. Salah satunya adalah Waner, menyaksikan Lu Chen dengan gagah berani membagikan obat mujarab, dia jatuh ke lautan kesakitan. Itu adalah pil pemurnian tubuh kelas menengah, sumber yang luar biasa, mengapa Tuan Muda tidak menggunakannya sendiri, tetapi mengeluarkannya dan membagikannya. Yang satu lagi adalah sesepuh keempat, dia sudah tidak sibuk lagi, karena tidak ada yang memintanya menerima gaji bulanan. Dia berjongkok di depan pintu dengan wajah muram, menyaksikan semua orang dengan senang hati meminum obat mujarab. Lu Chen benar-benar membagikan ramuan itu di pintu ruang urusan dalam negeri, dan membiarkan orang lain tidak mendapatkan gaji bulanan mereka, yang jelas merupakan tamparan di wajah. Ini terlalu banyak, jika bukan karena perlindungan Tetua Agung, dia akan memberi pelajaran pada Lu Chen. Lu Chen, pil pemurnian tubuh kelas menengah sangat mahal, dari mana kamu mendapatkan uang untuk membelinya? Tetua keempat tidak tahan lagi, dan bertanya. Kubilang itu dikirim oleh orang lain, apa kamu percaya padaku? Lu Chen terus membagikan pil tanpa menoleh. Omong kosong. Tetua keempat mencibir, tidak mempercayai omong kosong Lu Chen. Siapa yang punya andil besar, mengirimkan ratusan pil pemurnian tubuh kelas menengah. Bahkan penguasa kota pun tidak begitu murah hati. Jika kamu tidak percaya, tarik ke bawah. Setelah membagi orang terakhir, Lu Chen hanya memiliki satu pil tersisa di tangannya, dan menoleh ke Waner dan berkata, buka mulutmu. Ah, Waner bingung, tapi masih membuka mulut ceri kecilnya. Lu Chen memasukkan pil pemurnian tubuh kelas menengah terakhir ke dalam mulut kecilnya. Gudong, sebelum Waner sempat bereaksi, dia menelan pilnya. Bagaimana rasanya? Lu Chen bertanya sambil tersenyum. Harum, manis, dan lesat. Waner berkata dengan suara rendah. Aku akan memberimu beberapa lagi nanti. Lu Chen tersenyum. Lu Chen, mengapa kamu memaksa orang lain untuk tidak menerima gaji bulanan? Melihat Lu Chen sepenuhnya memperlakukannya sebagai transparan, tetua keempat tidak dapat menahan perasaan marah dan langsung meminumnya. Memilikinya, Lu Chen melirik orang-orang di sekitarnya. Tidak, semua anak keluarga Lu berbicara serempak. Cuma bercanda. Aku baru saja mengucapkan sumpah beracun. Tidak ada yang takut melanggar sumpah, tersambar petir, dan berubah menjadi anak anjing. Kamu, asal-muasal ramuanmu tidak diketahui, itu pasti telah dicuri. Aku akan menemui Tetua Agung besok, mengadakan pertemuan para tetua, dan menghukummu dengan berat. Tetua keempat menghentakkan kakinya dengan marah, mengucapkan kata-kata kasar, dan pergi dengan marah. Lu Chen tertawa keras, merasa sangat nyaman di hatinya. Demo, gunakan gaji bulanan untuk membuat keributan, aku tidak bisa membunuhmu. Dalam perjalanan pulang, Waner mengerutkan kening, khawatir. Waner, kenapa kamu tidak bahagia? Tuan Muda, pil pemurnian tubuh kelas menengah sangat berguna bagi Anda, mengapa Anda mendapatkan semuanya? Karena aku tidak membutuhkan pil pemurni tubuh lagi. Lu Chen telah mengalami kondisi latihan tubuh, dan tidak perlu melatih tubuhnya lagi. Tidak peduli seberapa bagus pil pelatihan tubuh, itu tidak berhasil untuknya, jadi sebaiknya dia menggunakannya untuk membeli hati orang. Pil pemurnian tubuh kelas menengah sangat berharga, dan Anda tidak kaya. Waner melirik Lu Chen. Setelah Patriark Lu pergi, kehidupan Lu Chen tidak begitu baik. Karena kekuatan keuangan keluarga Lu ada di tangan Lu Zhengning, dan gaji bulanan Lu Chen sering kali dipotong. Bahkan jika Lu Chen adalah tuan muda, dia tidak memiliki banyak tabungan, jadi dia hampir tidak bisa mengatur hidupnya. Pil pemurnian tubuh kelas menengah tidak ada gunanya di mataku.
Lu Chen melambaikan tangannya dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Waner, kamu telah banyak menderita bersamaku selama ini, sulit bagimu. Kita akan segera punya uang, banyak uang, dan kemudian aku akan menemukan lusinan pelayan melayanimu." Waner tidak ingin orang lain melayanimu, Waner hanya ingin melayani Tuan Muda. "Oke, kamu kembali ke kamarmu." Lu Chen memandang Waner dan berkata, "Pil pemurnian tubuh kelas menengah sangat kuat. Setelah kamu kembali, segera latih keterampilanmu dan serap dengan baik. Kamu mungkin menerobos alam kecil." Faktanya, Waner memiliki kultivasi, dan dia berada pada pelatihan fisik tingkat pertama. Hanya saja statusnya rendah, dia tidak memiliki sumber daya budidaya, dan dia tidak memiliki ambisi untuk menjadi lebih kuat, sehingga wilayahnya belum berkembang. Jika bukan karena levelnya terlalu rendah, fisiknya tidak kuat, dan dia tidak bisa meminum terlalu banyak pil, Lu Chen akan memberinya 100 pil pemurnian tubuh kelas menengah. Setelah mengirim Waner kembali, Lu Chen tidak kembali ke kamarnya, tetapi pergi ke gunung terpencil. Di gunung belakang, Lu Chen tidak berlatih, tetapi melakukan hal lain, mencari memori. Di antara puluhan ribu kenangan yang tidak lengkap, ada pula yang terlalu tidak lengkap, hanya menyisakan beberapa bagian tanpa nilai apapun. Namun masih banyak kenangan yang belum lengkap yang bukan merupakan pecahan-pecahan, melainkan hanya sebagian atau sebagian besar saja yang hilang. Meski tidak lengkap, namun memiliki nilai tertentu. Lu Chen ingin menemukan keterampilan tempur yang cocok untuknya dari ingatan tidak lengkap yang masih berharga. Kungfu dan keterampilan tempur dalam dunia seni bela diri dibagi menjadi 4 tingkatan, langit, bumi, Xuan, dan Huang. Pangkat langit adalah yang tertinggi dan pangkat kuning adalah yang terendah. Apa yang digunakan Lu Chen sebelumnya adalah tinju Huofeng, keterampilan tempur tingkat kuning tingkat menengah, yang sudah menjadi keterampilan tempur tertinggi dalam koleksi keluarga Lu. Lu Chen saat ini sedang berlatih 9 naga kembali ke 1 Jue, dan dia tidak tahu tingkat keahliannya. Auranya sangat kuat dan sangat mendominasi. Namun, level Huofeng Quan terlalu rendah untuk mengikuti ritmenya. Ia tidak dapat mengerahkan kekuatan maksimal dari 9 naga Gei Jue, juga tidak dapat meningkatkan kekuatannya sendiri, sehingga harus diganti. Dalam tumpukan ingatan yang tidak lengkap tentang keterampilan tempur, Lu Chen secara tak terduga menemukan beberapa keterampilan tempur yang kuat. Yang terendah adalah peringkat Xuan, dan yang tertinggi adalah peringkat surga. Tiangang Fis, keterampilan tempur tingkat misterius tingkat tinggi, kekurangan sebagian besar memorinya, dan nilainya terlalu rendah untuk dapat digunakan. Telapak tangan Taiyin, keterampilan tempur tingkat rendah tingkat bumi, kekurangan setengah memori, nilai 50%, dapat dipertimbangkan. Ahli berlengan 9, keterampilan tempur tingkat tinggi di permukaan tanah, kurangnya memori, nilai 60%, dapat dipertimbangkan. Zantian, teknik pedang tingkat atas tingkat langit, tidak memiliki sepertiga memori di baliknya, bernilai tinggi, dan dapat digunakan di masa depan. Broken Moon, ilmu pedang tingkat menengah dari peringkat langit, tidak memiliki seperempat memori di belakangnya, bernilai tinggi, dan dapat digunakan di masa depan. Menusuk matahari, teknik panah tingkat menengah tingkat langit, kehilangan sepertiga dari ingatan sebelumnya, tidak berharga dan tidak dapat digunakan. Keluarkan salah satu dari keterampilan tempur ini, meskipun tidak lengkap, itu dapat mengguncang seluruh kota Xuangmu. Keterampilan tempur tertinggi di kota Xuangmu hanyalah peringkat atas Huang, dan masih dalam koleksi rumah tuan kota. Keluarga besar lainnya paling banyak memiliki peringkat Huang tingkat menengah. Pada akhirnya, skill tempur yang masih memiliki 80% memori menarik perhatian Lu Chen. Yanyang Finger, keterampilan tempur tingkat tinggi di permukaan tanah, tidak memiliki seperlima memori di belakangnya, 80% nilainya, tersedia. Jika itu adalah keterampilan tempur tingkat surga, dengan basis budidaya Lu Chen saat ini, dia tidak memiliki kekuatan untuk mengaktifkannya sama sekali. Sedangkan untuk skill tempur di permukaan tanah diperkirakan tidak cukup, kalaupun diaktifkan secara paksa akan sangat sulit. Yang terbaik adalah menggunakan keterampilan tempur tingkat hitam, tetapi sayangnya keterampilan tempur tingkat misterius relatif sedikit, dan tidak banyak yang cocok untuk Lu Chen. Jari Yanyang, itu kamu. Lu Chen tidak punya pilihan selain berharap 9 naga Gei Jue dapat mengaktifkan keterampilan tempur tingkat dasar ini. Jika tidak, jika Anda tidak memiliki keterampilan tempur yang sesuai, Anda tidak akan dapat meningkatkan kekuatan Anda sendiri, dan Anda akan kehilangan banyak keuntungan. Jari Yanyang memiliki 9 jari,
dan 2 jari terakhir tidak memiliki ingatan, sehingga hanya 7 jari pertama yang dapat dilatih. Namun, itu sudah cukup, 2 jari terakhir membutuhkan level tinggi, dan Lu Chen juga tidak dapat menggunakannya. Bahkan untuk 7 jari pertama, ambang batas budidayanya sangat tinggi. Dengan tingkat kultivasi Lu Chen saat ini, dia mungkin tidak dapat berkultivasi. Jari pertama saja, Anda membutuhkan esensi sejati untuk masuk ke dalam tubuh. Artinya, setidaknya diperlukan satu tingkat alam Yuan sejati untuk mencapai standar budidaya. Lu Chen hanya berada di alam latihan tubuh tingkat ke-7. Jalan masih panjang dari standar. Sepertinya dia tidak bisa berkultivasi, tetapi Lu Chen tidak berpikir demikian, matanya tertuju pada benih esensi sejati. Benih hakikat sejati sudah sebesar ibu jari. Menurut pengalaman masa depan, ketika benih hakikat sejati mencapai ukuran buah kenari, ia akan memasuki dantian dan dipecah menjadi hakikat sejati, memasuki alam hakikat sejati. Lu Chen tidak membuang waktu lagi, mengeluarkan sisa pil energi roh tingkat rendah, duduk bersila, dan berlatih kungfu dengan obat-obatan. Dari sore hingga larut malam, Lu Chen akhirnya mengonsumsi semua pil energi spiritual tingkat rendah. Dia menerobos alam pemurnian tubuh tingkat ke-8, tetapi gagal menembus alam pemurnian tubuh tingkat ke-9. Benih esensi sejati telah tumbuh seukuran buah kenari, jatuh dari urat Yanlong, dan meluncur ke dalam dantian. Tidak, Lu Chen tidak memiliki dantian, benih energi sejati menyelinap ke dalam manik yang kacau. Di permukaan manik yang kacau, ada medan gaya kacau yang mencegah pengintipan apapun, termasuk pengintipan bagian dalam Lu Chen. Meskipun Lu Chen tidak dapat melihat apa yang terjadi di dalam Chaos Orb, dia dapat yakin akan satu hal, benih esensi sejati tidak rusak, jika tidak, tubuh akan menghasilkan esensi sejati. Dengan pemikiran di benak Lu Chen, kesadarannya langsung turun ke Chaos Orb. Medan gaya kacau tidak menghentikannya, dan kesadarannya segera memasuki bagian dalam Chaos Orb. Ini adalah sebuah ruang, satu zang persegi. Benih esensi sejati ada di luar angkasa, dan ukurannya sebesar kepalan tangan. Juga, di bawah aura yang ditanamkan oleh Yanlong Fein, benih esensi sejati terus tumbuh. Lu Chen tercengang dan sepenuhnya membalikkan pemahamannya tentang benih esensi sejati. Masuk akal di dunia seni bela diri bahwa benih esensi sejati akan pecah ketika tumbuh seukuran buah kenari dan memasuki ranah esensi sejati. Saya belum pernah mendengar tentang benih esensi sejati seseorang, yang dapat tumbuh sebesar kepalan tangan, dan bahkan dantian pun tidak dapat menahannya. Kalau dipikir-pikir lagi, tidak. Chaos Orb itu sebuah ruang, apalagi tumbuh sebesar kepalan tangan, meski tumbuh sebesar tangki air, ia masih bisa menampungnya. Ruang angkasa. Lu Chen tiba-tiba mendapat inspirasi, mengulurkan tangan dan mengambil sebuah batu kecil, dan memasukkannya ke dalam Chaos Bed. Itu berhasil. Manik-manik kekacauan sebenarnya bisa menyimpan sesuatu. Penemuan tak terduga ini membuat Lu Chen bersemangat selama 1 jam. Ada cincin luar angkasa di dunia seni bela diri, tetapi pemurnian cincin luar angkasa tidaklah mudah. Hanya tokoh legendaris dengan basis budidaya yang sangat tinggi yang memilikinya, dan pejuang biasa bahkan tidak memikirkannya. Setelah menenangkan diri, Lu Chen menemukan bahwa ruang kacau ini sebenarnya memiliki energi kekacauan bawaan yang tipis. Energi kekacauan bawaan adalah pancaran energi pertama dari awal mula langit dan bumi. Tetapi Lu Chen tahu bahwa energi kekacauan bawaan bukan milik dunia seni bela diri, artinya, itu bukan milik dunia tempat dia berada. Adapun dari mana asalnya dan apa perannya, Lu Chen tidak melakukannya, tahu apapun. Keluar dari ruang yang kacau. Pikiran Lu Chen kembali ke jari Yanyang. Walaupun ia tidak memiliki energi nyata, namun benih energi aslinya sangat besar dan energi spiritualnya juga sangat kuat. Bisakah dia menggunakan energi spiritual untuk memasuki tubuhnya dan melatih jari Yanyang? Lu Chen segera mengeluarkan energi spiritual dari seluruh tubuhnya, menuangkannya ke jari telunjuk tangan kanannya, lalu mengedarkan metode mental jari Yanyang untuk mengaktifkan jari pertama merangsang penjarian, dan auranya berfluktuasi. Dengan Lu Chen sebagai pusatnya, radius 1 zang, udaranya bergejolak, dan debu beterbangan. Dengan 1 jari menunjuk, kekuatan jari itu sekuat gunung, dan seberkas cahaya ditarik ke udara. Ledakan, sebatang pohon setebal ember patah menjadi 2 bagian. Ini, setidaknya 10.000 kati. Lu Chen sangat gembira, dia baru saja mencobanya, tetapi dia tidak menyangka akan berhasil. Tampaknya auranya kuat sampai batas tertentu,
dan juga bisa masuk ke dalam tubuh alih-alih esensi sebenarnya. Hanya saja menekan jari Yanyang menghabiskan sebagian besar energi Lu Chen, yang cukup menguras tenaga. Lu Chen duduk untuk mengatur napasnya, dan ketika dia hampir pulih, dia terus melatih jari Yanyang. Tanpa kenal lelah, saya berlatih sepanjang malam. Saat sinar matahari pertama muncul, Lu Chen kelelahan. Namun jari pertama Yanyang telah ia latih hingga mahir. Terakhir kali dia melatih jarinya, dia meledakkan batu dengan kekuatan sekitar 16.000 jin. Dia memiliki pelatihan fisik tingkat ke-8, dan kekuatan dasarnya adalah 8.000 kati. Yan Yangzi, layak menjadi keterampilan tempur tingkat tinggi tingkat bumi, menggandakan tingkat pertumbuhannya sepenuhnya. Pada tingkat pertama alam Yuan sejati, kekuatannya hanya 10.000 jin. Dengan kata lain, selama dia menggunakan jari Yanyang, dia dapat dengan mudah menghancurkan alam Yuan sejati tingkat pertama. Adapun apakah dia bisa melawan alam Yuan sejati tingkat kedua, dia tidak yakin. Lagi pula, ketika Anda mencapai alam Yuan sejati, setiap beban akan menambah kekuatan 10.000 jin. Tingkat kedua dari alam Yuan sejati adalah kekuatan 20.000 jin, dia tidak tahu apakah dia bisa mencapai kekuatan 20.000 jin dengan kekuatan penuhnya, jari Yanyang dapat mencapai kekuatan 20.000 jin. Tinggalkan gunung belakang dan kembali ke kamar. Mandi, tidur siang. Setelah bangun tidur, saya merasa penuh energi. Lu Chen berganti pakaian bersih, mengeluarkan sebuah kotak kayu kecil yang disembunyikan di bawah tempat tidur, dan memasukkannya ke dalam ruang yang kacau. Ada 9 pil esensi sejati kelas atas di dalam kotak kayu itu, yang disempurnakan saat dia bertarung dengan Zhou Hong, dan saat ini pil tersebut adalah satu-satunya barang paling berharga yang dimiliki Lu Chen. Namun di mata Lu Chen, semua ramuan tidak berharga, hanya bahan yang digunakan untuk memurnikan ramuan yang berharga. Jika dia memiliki cukup bahan, dia dapat memurnikan banyak pil energi spiritual bermutu tinggi, sehingga dia bisa terbang ke langit. Hari ini, Lu Chen ada beberapa hal yang harus dilakukan, dan pemberhentian pertama adalah menemukan Waner. Waner memakan pil pemurnian tubuh tingkat menengah, dan tubuhnya diberi nutrisi oleh kekuatan obat dalam jumlah besar, seperti tanah kering yang bertemu dengan air. Semalam, alam pemurnian tubuh tingkat pertama, yang telah ditekan selama bertahun-tahun, menerobos ke alam pemurnian tubuh tingkat ketiga. Saat ini, Waner penuh energi, matanya yang indah bersinar seperti bintang di langit malam. Waner adalah orang yang paling bisa dipercaya, dan Lu Chen tentu saja senang dengan kemajuannya. Ayo, izinkan saya membantu Anda merasakan denyut nadinya dan melihat apakah Anda telah membangkitkan denyut nadi bela diri Anda. Lu Chen menyingsingkan lengan bajunya dan mengulurkan tangannya ke pergelangan tangan Waner. Kebangkitan arteri bela diri pertama para pejuang berada di antara kondisi pemurnian tubuh tingkat ketiga dan kondisi pemurnian tubuh tingkat ke-8. Alam pemurnian tubuh level 1 dan 2, tanpa kekuatan untuk membangkitkan arteri bela diri. Pada alam pemurnian tubuh tingkat ke-8, jika Anda belum membangkitkan satu pun arteri bela diri, Anda tidak akan pernah membangunkan arteri bela diri Anda selama sisa hidup Anda. Karena alam pemurnian tubuh tingkat ke-9, kemunculan benih Yuan sejati akan menekan kebangkitan Wu Mei. Oleh karena itu, apakah seorang pejuang normal dapat membangkitkan arteri bela dirinya bergantung pada tahap ini? Tentu saja, Lu Chen bukan termasuk dalam barisan normal. Bisakah seorang pejuang yang tidak mengolah dantiannya menjadi normal? Aku merasa ada sesuatu yang ekstra di tubuhku, mungkin itu arteri bela diri. Waner tersipu, menundukkan kepalanya, dan berbisik. Lu Chen memberi denyut nadi pada Waner, dan segera ekspresi bahagia muncul di wajahnya. Kondisi denyut nadi tidak normal, dan denyut nadi menghilang. Ini hanya akan terjadi jika arteri bela diri terbangun. Lu Chen melepaskan akal sehatnya, dan mengikuti pembuluh darah di pergelangan tangan Waner untuk menyelidikinya. Benar saja, di dalam tubuh Waner, saya melihat sebatang pohon yang sangat kecil, hijau dan penuh aura, mencoba tumbuh. Ini adalah seni bela diri baru. Itu juga merupakan bentuk seni bela diri Waner. Arteri bela diri kayu relatif jarang. Lu Chen merenung sejenak, lalu tiba-tiba teringat sesuatu, dan terkejut, ini adalah vena bela diri pohon roh, yang menempati peringkat ke-9 dalam daftar vena bela diri peringkat surga, hampir merupakan vena bela diri terbaik. Arteri bela diri dibagi menjadi 4 tingkatan, langit, bumi, Xuan, dan Huang. Pangkat Tian adalah yang tertinggi dan pangkat Huang adalah yang terendah.
Apakah ini bagus? Waner mengangkat wajah cantiknya dan bertanya pada Lu Chen. Ini berkali-kali lebih kuat dari seni bela diri saya sebelumnya. Arteri bela diri Linglong Lu Chen sebelumnya hanya berada di peringkat Xuan, dan hanya berada di peringkat 35 dalam daftar seni bela diri peringkat Xuan. Meski begitu, keberadaannya sudah sangat bagus di kota Suangmu. Adapun Yanlong Martial Fein, Lu Chen tidak tahu peringkatnya apa, bagaimanapun, itu tidak ada dalam 4 daftar langit, bumi, Xuan, dan Huang. Waner, aku akan mengajarimu sebuah keterampilan dan keterampilan bertarung. Meskipun tidak lengkap, itu cukup untuk kamu gunakan. Tanpa menunggu reaksi Waner, kesadaran spiritual Lu Chen berpindah ke lautan kesadaran Waner, dan mewariskan sutra perawan suci dan telapak tangan yang meleleh. Sutra pil perawan suci, keterampilan surgawi tingkat menengah, khusus untuk budidaya wanita. Kurangnya sepertiga kedua, tetapi 2/3 pertama masih bisa dipraktikkan. Melting Sky Palm, keterampilan tempur tingkat menengah tingkat bumi, tidak memiliki 1/4 dari telapak tangan terakhir. Kungfu dan keterampilan tempur tingkat tinggi secara khusus ditemukan oleh Lu Chen dari ingatannya, dan dirancang untuk Waner. Waner setia dan telah menderita selama bertahun-tahun, inilah waktunya memberi Waner sesuatu sebagai balasannya. Di masa depan ketika dia meninggalkan kota Suangmu, Waner akan memiliki kemampuan untuk melindungi dirinya sendiri dan tidak lagi diintimidasi oleh orang lain. Tuan muda, Anda sangat baik pada Waner. Waner juga tahu bahwa ini adalah teknik dan teknik bertarung yang sangat canggih, jadi dia berteriak kegirangan. Waner awalnya cantik dan cantik, tapi sekarang setelah bunga pir turun hujan, aku merasa semakin kasihan dan terharu. Setelah meninggalkan Waner, Lu Chen menemukan yang lebih tua. Meskipun tetua agung tidak mempedulikan banyak hal, begitu dia mengatur sesuatu, dia sangat berprinsip, dan dia menangani sesuatu, bukan manusia. Selama ada orang yang berharga bagi keluarga Lu, dia akan mendukung mereka dengan penuh semangat, sama seperti dia berusaha melindungi Lu Chen. Jika tidak, menyerahlah tanpa ampun. The Great Elder sangat realistis dan kejam, tetapi Lu Chen tidak menyalahkannya, tapi sedikit berterima kasih padanya. Justru karena tetua agung Lu Chen dapat membuktikan nilainya dalam keluarga Lu. Karena itu, jika bukan karena tetua agung, Lu Chen pasti sudah lama dipukuli sampai mati oleh Lu Zhengning. The Great Elder duduk di ruang kerja tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Lu Chen tidak berbicara omong kosong, dan langsung menyerahkan pil. Dalam sekejap, tubuh harimau besar dan panjang itu bergetar, dan wajah tua yang telah tertancap seumur hidup tiba-tiba menjadi gelisah. Pil Yuan sejati kelas atas. Tetua agung mengambil ramuan itu, tangannya gemetar, dan mata lamanya menjadi berkabut. Di kota Suangmu, pil Zenyuan kualitas rendah adalah yang utama, kualitas menengah jarang ditemukan, dan kualitas terbaik hampir tidak terlihat. Sebagian besar pil esensi sejati yang berhasil disuling oleh para alkemis di aula alkimia adalah pil bermutu rendah. Hanya alkemis peringkat pertama Chen Yuanliang yang sesekali memurnikan pil esensi sejati kelas atas, tetapi itu tidak cukup untuk dia makan, dan dia tidak akan menjualnya sama sekali. Para tetua keluarga Lu hanya memiliki gaji bulanan sebesar 200 koin perak dan 1 pil esensi sejati tingkat rendah. Dan pil Yuan sejati sangat mahal, meskipun pil bermutu rendah, harganya 1000 koin perak. Yang tingkat menengah berharga setidaknya 3000 koin perak. Kelas atas, hehe. Bagaimanapun, Penatua Agung belum pernah mencicipi pil Yuan sejati kelas atas yang kuat sepanjang hidupnya. Jika Anda mengirim pil tanpa alasan, Anda harus meminta sesuatu. Setelah beberapa saat, tetua itu kembali sadar, dan menatap Lu Chen dengan mata menyala-nyala. Apakah Anda ingin saya membantu Anda dalam kompetisi seleksi? Jika demikian, Anda dapat mengambil ramuan itu kembali. Tidak, kuharap setelah aku meninggalkan kota Suangmu di masa depan, Tetua Agung akan melindungi Waner. Oh, apakah kamu yakin akan memenangkan hati Deng Zuhumen dalam upacara pendaftaran? Kanan, tapi keadaanmu saat ini, cukup, sungguh keyakinan yang luar biasa. Namun, lelaki tua itu bisa menjanjikanmu. Terima kasih, Penatua Agung. Lu Chen mengucapkan terima kasih, lalu pamit dan pergi. Melihat sosok Lu Chen yang menghilang, Tetua Agung menghela nafas pelan, dan bergumam, jika kamu diterima oleh Wumen, itu akan menjadi kebahagiaan besar bagi ambang pintu Guangyao. Tak perlu dikatakan lagi, lelaki tua itu akan melindungi pelayanmu, jadi mengapa melakukannya kamu repot, di usia yang begitu muda,
anak ini sudah tahu cara membeli hati orang, dan dia jauh lebih pintar dari Lurong itu. Laporkan kepada Tetua Agung bahwa Tetua keempat telah datang dan meminta untuk mengadakan pertemuan para tetua. Saat ini, suara seorang pelayan datang dari luar pintu. Mengizinkan, Tetua Agung sedang dalam suasana hati yang baik, menyentuh pil Yuan sejati kelas atas, dan tidak dapat meletakkannya. Pergi dan beritahu para tetua lainnya bahwa pertemuan akan diadakan di Aula Dewan dalam 1 jam. 1 jam kemudian, ruangan, para tetua berkumpul. Dari 9 tetua keluarga Lu, 7 tampak santai, dan bahkan tetua pertama menunjukkan senyuman yang langka. Tetua kedua, Lu Zhengning, bingung melihat suasana yang aneh. Tetua keempat di sebelahnya tampak getir dan getir, menuduh Lu Chen melakukan kejahatannya, mengungkap bahwa Lu Chen telah mencuri banyak pil dari Aula Alkimia, dan menuntut agar Lu Chen dihukum berat. Lu Chen mencuri pil pemurnian tubuh kelas menengah dari Aula Alkimia. Para tetua terkejut sejenak, lalu tertawa terbahak-bahak. Kenapa? Para tetua tidak percaya padaku. Tetua keempat berkata dengan marah. Tetua keempat, kamu telah tinggal di ruang urusan internal selama 2 hari terakhir, dan ada beberapa hal di luar yang belum kamu ketahui. Lu Zhengning menatap tetua keempat dengan ekspresi aneh, dan berkata dengan marah, Lu Chen, bertarung melawan Zhou Hong di Aula Alkimia, dan memenangkan 100 pil pemurnian tubuh kelas menengah. Ah! Tetua keempat merasakan wajah lamanya terasa panas, seolah-olah seseorang telah menamparnya. Setelah itu, tetua keempat berkata dengan enggan, kalau begitu dia tidak boleh meminum pil ini dan pergi ke ruang urusan dalam negeri untuk membuat masalah dan memikat anggota klan agar tidak menerima gaji bulanan mereka. Gangguan Lu Chen terhadap pekerjaan normal ruang urusan dalam negeri memang berlebihan, dan dia harus dihukum. Lu Zhengning bahkan tidak memikirkannya, dan langsung mendukung tetua keempat. Lu Chen memberikan semua ramuan yang dimenangkannya kepada keluarganya sendiri, dan tidak memberikannya kepada orang luar. Bagaimana bisa terlalu banyak? Tetua Agung berbicara lebih dulu, dan berkata perlahan, perilaku seperti ini bermanfaat bagi keluarga Lu, dan patut dipuji. Apa yang dikatakan Tetua Agung memang benar. Seperti kata pepatah, lemak dan air tidak mengalir ke ladang orang luar. 100 pil pemurnian tubuh kelas menengah semuanya jatuh ke tangan anak-anak kita. Entahlah berapa banyak anak yang meningkatkan kultivasi mereka karena ini. Keluarga Lu kamilah yang selalu mendapat manfaat. Lu Chen juga dalam kondisi pemurnian tubuh sekarang, dan pil pemurnian tubuh kelas menengah sangat bermanfaat baginya, tapi dia tidak menggunakannya sendiri. Dia memberikan semuanya kepada anggota klannya dan berkontribusi pada kesejahteraan keluarga. Ini disebut pengorbanan diri, dan dia memiliki semangat pengorbanan yang besar. Kekuatan obat dari pil pemurnian tubuh tingkat menengah berkali-kali lipat dari pil pemurnian tubuh tingkat rendah, dan harganya juga berkali-kali lipat lebih mahal. Bagaimana anak-anak biasa mampu membelinya? Jika itu saya lebih suka tidak mempunyai gaji bulanan beberapa bulan. Apakah pendistribusian obat mujarab oleh Lu Chen menyebabkan kerusakan pada Departemen Urusan Dalam Negeri? Banyak orang tidak menerima gaji bulanan, dan Departemen Urusan Dalam Negeri telah menghemat banyak uang. Tidak apa-apa jika Anda tidak memuji Lu Chen, tetapi Anda masih harus menghukumnya. Aku benar-benar tidak tahu apa yang kamu inginkan. Hati apa? Para tetua lainnya juga mengungkapkan pendapat mereka satu demi satu, baik untuk mendukung Tetua Agung atau untuk memuji Lu Chen. Bagaimanapun, tidak ada satupun dari mereka yang mendukung usulan keempat tetua tersebut. Tetua keempat, ada rumor di keluarga. Apakah gaji bulananmu di Kalusen benar? Tiba-tiba, Tetua Agung mengajukan pertanyaan dengan dingin, nadanya sedikit bermusuhan. Tidak ada hal seperti itu pasti rumor. Tetua keempat buru-buru menyangkalnya, merasa sedikit bersalah di dalam hatinya, dan tidak dapat memahami situasinya. Hari apa hari ini? Begitu banyak tetua yang tiba-tiba memihak Lu Chen, apa yang terjadi? Biasanya, orang-orang ini tidak begitu antusias terhadap Lu Chen. Apa? Mereka semua salah minum obat. Tetua keempat merasakan banyak tekanan, dan dengan cepat memberikan bantuan kepada Lu Zhengning. Lu Zhengning tidak menjawab, malah dia tenggelam dalam perenungan yang bingung. Tidak ada yang terbaik, kalau tidak orang tua itu tidak akan pernah berdiam diri. Tetua Agung berbicara dengan tegas, lalu melambaikan tangannya, mengumumkan penundaan pertemuan, dan masalah itu dibiarkan begitu saja. Melihat ke belakang ke-6 tetua yang lincah, Tetua Agung melirik ke arah mereka.
Saya mendengar bahwa Lu Chen berjuang untuk alkimia di aula alkimia dan menyempurnakan 9 pil esensi sejati kelas atas. Itu hal yang bagus. Anak itu, Lu Chen, tahu cara membeli hati orang. Jika dia bisa memberikannya kepada lelaki tua ini, tidak bisakah dia memberikannya kepada tetua lainnya? The Great Elder adalah seorang lelaki tua, tebakannya tidak salah sama sekali. Lu Chen lah yang memberikan pil kepada 6 tetua lainnya, satu untuk masing-masing pil. Kasih sayang para tetua terhadap Lu Chen mencapai tingkat tertinggi dalam sekejap, jika tidak, mengapa mereka memberi Lu Chen platform satu demi satu? Obat, mujarab besar, yang menghasilkan banyak uang, telah memenangkan hati orang-orang, dan efeknya langsung terlihat. Sekarang, Lu Chen tidak lagi sendirian dan tidak berdaya, tetapi memiliki banyak pendukung, dan kekuatannya pasti akan menghancurkan Lu Zhengning. Saat ini, Lu Chen berada di aula alkimia. Orang yang menerima Lu Chen secara alami adalah pemilik museum itu sendiri, dan tidak ada orang lain yang memenuhi syarat untuk melakukannya. Ganti sejumlah uang, Lu Chen tidak sombong, dan langsung mengeluarkan 2 pil True Essence kelas atas yang tersisa. Pil esensi sejati kelas atas adalah pil langka di kota Suangmu. Jika dijual di aula pil, harganya akan 10.000 koin perak, yang tidak terjangkau oleh orang biasa. Chen Yuanliang pertama-tama menjelaskan kepada Lu Chen, dan kemudian mengatakan topiknya, jika Dangguan membelinya, harganya hanya akan dipotong 50% dari harga pasar, dan saya harap Tuan Muda Lu akan mengerti. Tidak apa-apa, ambil diskon 50% saja. Lu Chen mengangguk, mengetahui bahwa ini adalah aturan industri, dan aula alkimia juga untuk bisnis. Chen Yuanliang segera membawa 2 uang kertas, masing-masing bernilai nominal 5.000 koin perak, yang dapat diuangkan di bank manapun. Saya ingin membeli 1.000 eksemplar bahan obat pil pemurnian tubuh, menurut Anda berapa biayanya? Lu Chen mengambil uang kertas itu dan bertanya lagi. Bahan obat sangat berharga di mata orang luar, tapi di mataku, hanya itu saja. Anda bisa mengambilnya saja, Tuan Muda Lu. Begitu Chen Yuanliang melambaikan tangannya, dia segera memerintahkan staf untuk mengambil bahan obat. Membeli ramuan adalah sebuah aturan, dan Chen Yuanliang tidak berani melanggarnya. Namun, bahan obat dapat diberikan, dan Chen Yuanliang tidak kekurangan uang tersebut. Lu Chen adalah seorang alkemis setingkat Raja Alkimia, dan Chen Yuanliang tidak punya waktu untuk menyanjungnya, jadi mengapa dia bersedia mengambil uang untuk bahan obat? Belum lagi 1.000 eksemplar bahan obat, meski 10.000 atau 100.000 eksemplar, Chen Yuanliang bersedia memberikannya. Tidak lama kemudian, beberapa dansi berlari mendekat, dan salah satu dari mereka sedang memegang paket besar bahan obat. Tuan Lu, obatmu ada di sini. Tuan Muda Lu, kami telah memilah bahan obat dari 1.000 salinan pil pemurnian tubuh. Beberapa dansi menyerahkan bahan obat dengan hormat. Awalnya, hanya beberapa murid dan yang mengambil bahan obat, tetapi mereka digantikan oleh murid dan di tengah jalan. Hanya bercanda, Lu Chen dapat memurnikan tungku 9 pil, yang semuanya merupakan pil esensi sejati kelas atas. Saya tidak tahu seberapa canggih alkimia itu. Sekarang, bahkan pemilik paviliun pun merayu Lu Chen, bagaimana mereka bisa melewatkan kesempatan ini. Bahkan jika kamu menunjukkan wajahmu di depan Lu Chen, tidak apa-apa. Terima kasih banyak. Lu Chen tidak mengudara, mengucapkan terima kasih, dan dansi pergi dengan gembira. Ngomong-ngomong, apakah ada batu roh yang dijual di pil paviliun? Lu Chen menoleh dan bertanya pada Chen Yuanliang. Tidak, hanya keluarga kerajaan di ibu kota kekaisaran yang memilikinya. Chen Yuanliang menggelengkan kepalanya. Lingxi adalah sumber daya langka di dinasti Yongming. Itu selalu dimonopoli oleh keluarga kerajaan, dan sulit bagi orang luar untuk membelinya. Lu Chen agak kecewa. Jika dia memiliki sepotong kecil batu roh, dia bisa membuat pil energi roh bermutu tinggi. Dengan pil energi spiritual kelas atas, tidak mudah untuk menembus alam esensi sejati. Namun, jika Anda tidak membutuhkan banyak, ada cara bagi saya untuk mendapatkannya. Chen Yuanliang tiba-tiba mendekat dan berbisik. Nyata, mata Lu Chen berbinar. Sungguh, hanya saja pintunya ada di Dengsu. Saya ingin pergi ke sana sendiri. Butuh waktu untuk bolak-balik. Kalau begitu merepotkanmu, dan aku akan membayarmu nanti. Hei, berbicara tentang uang menyakiti perasaan. Merupakan kehormatan bagiku, Chen Yuanliang, melakukan sesuatu untukmu. Jika kamu bisa kembali sebelum upacara penerimaan,
aku akan memberimu hadiah untuk membantumu melangkah lebih jauh menuju dan. Lu Chen berpikir sejenak dan berkata dengan serius. Saya akan segera ke Dengzhou, dan saya berjanji akan kembali sebelum upacara penerimaan. Chen Yuanliang terkejut sekaligus senang. Sebagai seorang alkemis, dia sudah terlalu lama terjebak di peringkat pertama. Jika Lu Chen bisa membantunya naik ke peringkat kedua, dia akan sangat berterima kasih. Selanjutnya, Lu Chen hanya melakukan dua hal. Tutup kamar pada siang hari untuk membuat alkimia. Pada malam hari, dia menyelinap ke gunung belakang untuk melatih keterampilan bertarungnya. Ketika 1000 keping bahan obat dimurnikan, jari Yan Yang juga dimurnikan hingga ekstrim, dan kekuatannya meningkat sedikit lagi. Namun, kontes seleksi tuan muda juga telah tiba. Seluruh keluarga Lu berkumpul di arena seni bela diri, dan hari ini ditakdirkan untuk menentukan tuan muda. Kompetisi seleksi Master Muda merupakan kompetisi internal yang mengadopsi pendaftaran di tempat dan partisipasi langsung. Faktanya, sangat sedikit orang yang mendaftar. Selain Lurong dan Lurong, ada dua orang lainnya yang mendaftar. Semua orang tahu apa yang terjadi dalam kontes seleksi ini. Itu disiapkan untuk Lu Chen dan Lurong. Yang lainnya tidak cukup kuat. Kompetisi pada dasarnya adalah kecap. Siapa yang ingin menjadi daun hijau? Dua orang lainnya tidak mau berpartisipasi dan terpaksa mendaftar. Para sesepuh merasa kompetisi seleksi tidak boleh terlalu dingin, sehingga mereka menangkap dua anak muda yang masih mampu, dan mengisi suasana. Ada 3 pertandingan dalam kompetisi, pertarungan ring langsung. Pertandingan pertama adalah kompetisi antara Lurong dan seorang anak laki-laki keluarga Lu. Anak keluarga Lu itu sama dengan Lu Chen, hanya berada di alam pemurnian tubuh tingkat 8, tetapi kekuatannya jauh di belakang Lu Chen. Di awal kompetisi, ia diusir oleh Lurong dan langsung kalah. Di babak kedua, giliran Lu Chen, dan lawannya adalah Lu Shaoqi, cucu dari tetua agung. Lu Shaoqi meminum pil pemurnian tubuh kelas menengah Lu Chen, dan pil itulah yang membantunya menembus alam pemurnian tubuh tingkat 92 hari lalu. Saudara Lu Chen, terima kasih untuk pilnya hari itu. Lu Shaoqi mengepalkan tinjunya pada Lu Chen, dengan ekspresi terima kasih di wajahnya. Lu Chen mengusap dagunya. Cucu kakek tetua memiliki bakat rata-rata, tetapi karakternya tidak buruk, dan dia tidak pernah menindas siapapun. Aku seharusnya tidak menjadi lawanmu, tapi aku akan tetap berusaha sekuat tenaga. Lu Shaoqi membuka postur tubuhnya, dengan ekspresi tekad di wajahnya. Lu Chen, yang berada di latihan tubuh tingkat kelima, meninju Lurong, yang berada di puncak latihan tubuh tingkat ke-9, dan hasilnya seri. Kejadian ini mengejutkan seluruh keluarga Lu. Lu Shaoqi tahu bahwa masih ada kesenjangan tertentu antara dirinya dan Lu Chen. Dia tidak ingin menang, tapi hanya berusaha semaksimal mungkin. Ayo serang. Lu Chen mengangguk, tanpa memasang postur, hanya berdiri dengan santai. Lihat telapak tangannya. Lu Shaoqi menepuk telapak tangannya dengan kekuatan besar, dan suara angin bertiup terdengar di mana-mana. Dapat dilihat bahwa Lu Shaoqi memukul dengan seluruh kekuatannya, dan kekuatan asli 4.500 jin di alam pemurnian tubuh tingkat ke-9 semuanya ada dalam satu telapak tangan. Banyak anggota keluarga Lu yang mengangguk setuju, telapak tangan Lu Shaoqi dianggap memiliki tingkat yang tinggi. Bahkan jika dia kalah dari Lu Chen, itu seharusnya tidak lebih buruk. Di sisi lain, Lu Chen tampaknya tidak berusaha sekuat tenaga untuk mengejar ketinggalan, tetapi hanya menyapanya dengan telapak tangan. Bentak. Dua pukulan saling berhadapan. Lu Shaoqi terbang mundur. Lu Chen tetap tidak bergerak. Terjadi keheningan. Faktanya, banyak orang pada dasarnya tahu bahwa Lu Shaoqi mungkin tersesat. Namun kesenjangannya begitu besar sehingga cukup mengejutkan. Lu Chen jelas tidak mencoba yang terbaik, dan dia bahkan belum sepenuhnya mengembangkan wilayahnya, jadi dia hanya menamparkan Lu Shaoqi, berapa banyak kekuatan yang dia gunakan. Lurong menatap Lu Chen dengan ekspresi muram. Hanya dalam 7 hari, kekuatan Lu Chen meningkat pesat, dan dia telah menjadi musuh nyata. Aku tersesat. Lu Shaoqi bangkit dari tanah, dengan ekspresi ngeri di wajahnya, dia langsung menyerah. Hanya setelah melawan Lu Chen barulah Lu Shaoqi menyadari betapa menakutkannya Lu Chen. Pada saat bertemu telapak tangan, Lu Chen benar-benar menarik sebagian telapak tangannya, jika tidak, dia akan kehilangan lengannya jika dia tidak mati. Dia kalah dengan meyakinkan. Setelah istirahat sejenak, kompetisi terakhir dimulai. Lu Chen adalah orang pertama yang naik ke panggung, berdiri di tengah lapangan,
dengan tangan di belakang punggung, ekspresinya tenang, seperti orang lain. Lu Chen sedikit jahat, jangan gegabah, dan mulailah dengan serangan mematikan. Lu Zhengning memerintahkan dengan suara rendah, jika tidak berhasil, segera ambil keputusan dan bunuh dia dengan narkoba, agar tidak mengalami malam dan mimpi yang panjang. Aku tidak akan membiarkan dia pergi hidup-hidup. Lu Rong mendengus dingin dan naik ke atas panggung. Melangkah ke arena, nafas Lu Rong penuh, selangkah demi selangkah, paksaan menyebar, dan menekan Lu Chen. Saat itu, penonton dikejutkan. Alam Yuan sejati tingkat pertama. Kapan Lu Rong memasuki realem-realem? Tidak peduli seberapa kuat Lu Chen, dia hanya berada pada level latihan tubuh. Bagaimana dia bisa menjadi lawan pada level energi sebenarnya? Kamu tidak perlu mengikuti kompetisi ini, kamu akan tahu hasilnya. Jika Lu Chen tidak ingin mati, dia sebaiknya mengaku kalah. Suara diskusi terdengar dari kerumunan. Di tribun, banyak tetua memasang ekspresi rumit. Di satu sisi, mereka senang karena keluarga Lu telah mendapatkan anggota alam Yuan sejati, dan di sisi lain, mereka merasa kasihan pada Lu Chen. Ekspresi tetua agung menjadi lebih serius. Sebelumnya, dia sangat optimis terhadap Lu Chen, berpikir bahwa Lu Chen memiliki kesempatan untuk kembali ke posisi tuan muda. Tapi sekarang sepertinya Lu Chen tidak punya peluang. Tidak peduli seberapa kuat alam pemurnian tubuh. Selamat, tetua kedua. Tetua keempat tersenyum dan menyanjung Lu Zhengning, Ronger telah melangkah ke alam, Lu Chen sama sekali bukan lawan, dia pasti tuan muda. Lu Zhengning memutar janggutnya di bawah dagunya, dengan penuh kemenangan. Lu Rong memang sangat kompetitif. Dia meminum pil energi spiritual tingkat rendah yang diberikan oleh penguasa kota, dan dengan cepat menerobos alam esensi sejati. Ketika Lu Rong sudah kokoh duduk sebagai tuan muda, dia akan berusaha menjadi kepala keluarga, dan seluruh keluarga Lu akan berada di tangan ayah dan anak mereka. Tuan muda, sebaiknya Anda mengakui kekalahan dan berhenti berkelahi dengan Lu Rong. Apakah Anda tuan muda atau bukan, Anda adalah tuan muda Waner. Di luar lapangan, Waner menangis cemas dan berteriak pada Lu Chen. Lu Rong adalah orang yang kejam, dan selalu memusuhi Lu Chen. Dia pasti akan membunuh Lu Chen di kompetisi. Lu Chen menoleh, tersenyum pada Waner, dan memasang ekspresi tidak mungkin mengakui kekalahan. Tidak mungkin mengakui kekalahan, dan tidak mungkin mengakui kekalahan dalam hidup ini. Jika Anda mengaku kalah, hanya lawan Anda yang akan mengakui kekalahannya. Lu Rong hanya berada di alam Yuan sejati tingkat pertama, dan kekuatannya mencapai 10.000 kati, jadi dia tidak dianggap sebagai master. Lu Chen bahkan curiga dia bisa menahan 10 jurus Lu Rong tanpa menggunakan jari Yanyang. Lu Chen, jika kamu laki-laki, jangan mengaku kalah dan lawan aku dengan keras. Lu Rong mengangkat kepalanya dan berkata dengan ekspresi jijik di wajahnya, tentu saja, jika kamu takut, kamu boleh mengaku kalah, tapi kamu harus berada di bawah selangkanganku, kalau tidak aku tidak akan pernah menyerah. Lu Chen tersenyum tipis, tidak mau berbicara omong kosong, dan langsung mengangkat jari tengahnya sebagai tanggapan. Aku akan membunuhmu dengan satu pukulan. Lu Rong sangat marah, dan segera mengedarkan energi aslinya dan melancarkan serangan. Dengan satu pukulan, kekuatannya berbobot 10.000 kati. Kemanapun ia pergi, aliran udaranya bergejolak dan udaranya meledak. Lu Chen tidak berani lalai, jadi dia meninju dengan sekuat tenaga, dan langsung menemuinya. Ledakan, kedua tinju itu bertabrakan, dan terdengar suara. Lu Rong menjaga postur tubuhnya dan tubuhnya tidak bergerak. Lu Chen terkejut mundur lebih dari 10 langkah, dan darah tumpah dari sudut mulutnya. Tanpa diduga, Lu Rong telah dipromosikan, dan Lu Chen tidak tinggal diam. Dia telah mencapai pelatihan fisik tingkat ke-8. Hanya dalam 7 hari, menerobos dari alam pemurnian tubuh tingkat ke-5 ke tingkat ke-8 benar-benar tidak terbayangkan. Latihan tubuh tingkat ke-8 umumnya hanya memiliki kekuatan 4.000 kati. Mengapa kekuatan Lu Chen begitu besar? Mungkin karena pembuluh darah bela dirinya belum dibersihkan. Terdengar suara keterkejutan dari penonton di luar arena. Ekspresi para tetua tidak banyak berubah. Selain terkejut dengan kekuatan Lu Chen, ekspektasi mereka terhadap pertempuran tetap tidak berubah. Lu Chen pasti kalah, ini hanya masalah waktu. Apakah hanya itu yang kamu punya kesabaran? Lu Chen menyeka darah dari sudut mulutnya, dan tersenyum ringan, dengan ekspresi main-main di wajahnya. Dalam pertarungan tinju tadi,
dia mencoba kekuatan dasar terbesarnya dan memiliki pemahaman yang lebih jelas tentang kekuatannya sendiri. Kamu benar-benar punya akal sehat. Wajah Lurong hampir keruh. Dia mencoba membunuh Lu Chen, tetapi dia tidak bisa membunuh Lu Chen dalam satu pukulan. Dia benar-benar kaget dan marah, dan hatinya kaget. Kekuatan tinju Lu Chen setidaknya 8.000 kati. Namun, jika kamu memiliki keterampilan, kamu akan mati lebih cepat. Lurong tertawa ragu-ragu beberapa kali, dan ada pil merah tua di tangan kanannya, yang langsung dia telan. Hu Li Dan.